sampai ke tragedi penyalipan itu membutuhkan waktu cukup lama ya Pak, ya Bang Juma ya. Dari Informasinya di mana Bang? Maksudnya dari penangkapan Isa, diadilin, disiksa, bahkan disalib. Ya. Yang mau saya tanya gini Bang, di saat kapan Nabi Isa itu digantikan oleh Yudas gitu? Apakah di saat ditangkap atau saat disiksa atau saat diadilin gitu? Coba dijelasin ya Bang Juma, karena saya kurang jelas juga Bang Juma. Terima kasih. Iya, kalau di Islam itu Bang, Nabi Isa itu tidak teraniaya. Nabi Isa tidak teraniaya, Nabi Isa tidak ditangkap. Itu di Islam. Seketika mereka melakukan upaya untuk melakukan itu karena pembangkangan mereka kemudian, Allah seketika itu juga menolongnya. Makanya muncul perselisihan di antara mereka. Ini yang kita tangkap, apakah Nabi Isa atau bukan. Tapi yang pasti kemudian adalah Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengalami penganiayaan. Nabi Isa tidak ditangkap, Nabi Isa tidak diseret seperti apa yang ada di dalam cerita-cerita yang ada dalam kitabnya saudara Kristen. Seperti itu, Bu. Silakan Pak, siapa itu? Atlam. Dibuka mute-nya, mungkin dia belum bisa buka mute-nya. Jangan di mute lagi. Pak Atlam, dibuka mute-nya. Dia ke mute itu Bang Sidik. Nah, gitu. Ya, saya cuman pengen tahu aja Pak, bisa kan diskusi kan Bang Juma ya. Iya. Kasih penjelasan sama saya. Karena kan di debat Pendeta Esrosor dengan Kainama, kenapa ya Pak Kainama mengatakan dia Isa itu disembuhkan gitu loh. Jadi berarti ada dong tragedi penangkapan dan penyiksaan gitu. Maaf ya Bang Juma ya. Ya, itu yang diceritakan kemudian oleh Ustadz Kainama itu versi Bible. Itu versi Bible yang dirangkaikan dari cerita Lukas 24. Karena kenapa? Maria pada minggu pagi itu, subuh-subuh, itu datang ke kubur. Mau ngapain? Mau mengobati lukanya Yesus. Karena kenapa? Karena Maria bersama dengan Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus yang meminta kepada Pilatus agar agar tubuh yang ada di atas pohon ini, di salib ini, diturunkan segera. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang di atas ini masih hidup, belum mati. Maka buru-buru dikafanin, dan mereka tidak menguburkan selayaknya kuburan orang yang sudah meninggal, melainkan dia menyimpannya di dalam goa. Siapa goa? Goanya Yusuf, goa yang diperuntukkan untuk menyimpan peti. Maka dimasukkanlah kemudian tubuh yang pingsan ini untuk disimpan di dalam, penuh oksigen, ditutup batu. Ini versi Bible, bukan versi Al-Quran. Cuman mungkin, karena saya nggak nonton videonya, cuman mungkin Ustadz Kainama menggunakan nama Isa alaihissalam. Karena bagi beliau Isa dan Yesus itu adalah sama. Jadi yang diuraikan oleh Ustadz Kainama ini adalah terkait dengan pengajaran Bible. Dia tidak masuk menyentuh ranah Quran. Itu cerita Bible. Apa buktinya dia pingsan? Apa buktinya dia tidak mati? Buktinya Matius 12 nomor 38 sampai 40. Itu jelas itu. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Nah, Yunus mati nggak di dalam perut ikan? Tidak. Mati, dia. Nah, berarti tidak mati. Berarti anak manusia yang masuk ke dalam perut bumi mati atau hidup?
Mati nggak? Kalau di kitab kami kan Pak Ustadz Juma dia mati gitu. Berarti Karena tidak sama. Berarti tidak sama dengan tanda Yunus. Harus sama. Yunus mati hidup di dalam perut ikan. Maka supaya sama, anak manusia pun harus hidup dalam perut bumi. Ini yang dimaksud oleh guru kami. Apa pembuktiannya kemudian? Apa pembuktiannya kemudian? Kita lihat ya, kita lihat. Ketika kemudian Petrus didatangi Maria, Yakobus, Maria Magdalena dan seterusnya. Datang mengatakan, Petrus, apa tuyul? Itu loh, gurumu yang dikubur, kenapa dia? Dia kan sudah mati. Tidak, dia hilang. Mayatnya nggak ada di kubur. Ada-ada saja sampean. Betul, aku nggak percaya, itu omong kosong. Mana ada orang mati hilang di kuburan? Hilang. Coba Anda baca dalilnya. Kata Petrus, meskipun Petrus tidak percaya, dia buru-buru ke kuburan tersebut, ke goa tersebut. Masuk ke dalam goa itu, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa kata Petrus? Dia berbicara dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Coba. Tiba-tiba saja Yesus muncul di tengah-tengah muridnya. Assalamualaikum. Islam untuk kalian semua. Apa yang terjadi? Murid-muridnya terkejut, kaget, sebab mengira melihat hantu. Kok bisa ada di sini? Ente kan sudah mati, bos. Loh, jadi kamu pikir aku mati? Ya, berarti kamu pikir kalau aku mati, aku ini siapa? Aku pikir kamu itu hantu. Oh, no. Ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku, sentuhlah aku. Sebab hantu tidak bertulang, tidak berdaging. Sementara yang kau lihat ini tulang nih, ada daging nih. Nggak percaya? Ada nggak di antara kalian yang punya makanan? Ada, bos. Apa itu? Ikan goreng, cap bom, dikasih ikan goreng, makan dia ikan goreng. Artinya orang ini cuman pingsan, tidak mati. Apa buktinya? Dia makan ikan goreng. Tidak percaya? Mari kita lihat di dalam dalil mana yang bagus. 1 Korintus ya. Ada yang bisa 1 Korintus 15 nomor 15? Bisa bacakan? 1 Korintus 51 15 saja. 15. Baca dengan suara yang paling kenceng. Kalau perlu tetangga bisa Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah atau Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, dia tidak dibangkitkan. Silakan. Jadi jelas ini, Yesus itu tidak bangkit dari kematian, bangkit dari pingsan. Iya. Makanya Maria datang bawa rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah itu? Untuk mengobati luka-luka yang ada pada tubuh Yesus. Kira-kira kalau mayat ada lukanya, dikasih obat untuk sembuh enggak? Ada enggak harapan untuk sembuh? Orang mati ada lukanya, dikasih obat, ramu-ramuan gitu, bisa enggak sembuh? Udah, tidak bisa, udah mati. Iya, yang ada membusuk. Tapi Maria datang membawa rempah-rempah untuk mengobati tubuh tersebut, menandakan bahwa tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. 3 hari 3 malam dalam perut bumi, 3 hari dalam perut ikan, 3 hari dalam perut bumi, dalam keadaan hidup. Seperti itu, Bang. Oh, maaf Pak Bang Juma ya. Artinya di situ Bang Juma berarti ada dong penyiksaan terhadap Yesus gitu loh. Nah, Yesusnya di versi cerita Anda ada. Di Al-Quran tak ada. Karena memang penyaliban itu terjadi. Penyaliban itu terjadi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam
Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Dengarkan, walakin syubbiha lahum. Nah, itu dikatakan oleh Allah. Akan tetapi mereka tidak membunuh, tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Berarti ada pembunuhan itu, ada penyaliban itu, ada terjadi, tetapi bukan Nabi Isa alaihi salam. Maaf Bang Jumaya, kalau saya baca di Alkitab, ya, Yudas itu mati di tanah darah. Kalau orang Yerusalem mengatakan, kalau Nabi Isa mati di Bukit Golgota, artinya tempat tengkorak. Berarti ada dua lokasi yang dikatakan di sana Yudas mati di tanah darah, Yesus mati di Bukit Golgota. Jadi sebenarnya yang benar mana nih Pak? Coba kita ambil versi kitab Alkitab ya. Oke. Kalau kita lihat di dalam cerita tentang Matius, kok jadi Matius? Siapa tadi? Lukas. Kalau di dalam cerita tentang Lukas itu terjadi kontroversi, kontraindikasi, dan kontrasepsi antara Matius 27 dan juga Kisah Para Rasul 1 nomor 18, nomor 19. Kalau di dalam Matius 27 diterangkan Yudas membuang uang lalu pergi dan gantung diri. Saya ulang, Yudas melemparkan uang tersebut lalu gantung diri. Imam-imam kemudian mengambil uang itu lalu kemudian membelikan tanah. Jadi yang membeli tanah di sini adalah imam-imam, bukan Yudas. Saya ulang, Matius 27 nomor 5, Yudas melemparkan uang lalu kemudian gantung diri. Setelah gantung diri matilah dia. Lalu imam-imam memungut duit itu lalu membelikan tanah. Itu versi Matius. Lalu versi Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor berapa itu? Nomor 18-19 ya? Perutnya menjulur ya Grunda. Bukan perutnya menjulur, lidahnya. Jatuh tertelungkup. Iya. Bukan perut. 18 mungkin. Yang perutnya menjulur itu si Bom-Bom, Bang Sidik. 18-19. Dipikir si Bom-Bom kali. Kalau lidahnya yang menjulur itu Bom-Bom. Yudas telah membeli sebidang tanah. Oh, sebidang tanah. Ya kan? Ya, Yudas telah membeli sebidang tanah. Tadi di Matius 27 yang membeli sebidang tanah siapa? Imam. Yudas. Imam. Imam. Di Kisah Para Rasul menurut catatan Lukas yang membeli tanah adalah Yudas. Lalu dia gantung diri. Enggak, tidak gantung, jatuh tertelungkup dia. Kalau Yudas Kisah Para Rasul. Digantung dulu baru matung. Oke? Ya, jadi begitu, Bung. Jadi kalau ada dua cerita yang bertentangan menceritakan satu oknum dengan keadaan yang berbeda, dengan versi yang berbeda dan kontrasepsi yang berbeda, maka itu tidak bisa dipercaya. Yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Yang satu mengatakan Yudas bunuh diri, yang beli tanah imam-imam. Jadi itu kontrasepsi, nggak bisa dijadikan sebagai acuan. Tapi iya. Kontradiksi. Iya, kontradiksi. Tapi Bang Juma, kenapa di Alkitab mengatakan bahwasanya Yudas mengembalikan uang itu
kepada para imam-imam karena dia menyesal dilihatnya ada penyiksaan terhadap Yesus. Itu makanya sebabnya dia kembalikan uang itu. Jadi pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang disalib? Kalau memang Yudas sudah tidak mungkin karena dia mati. Bung, Itu loh. saudara, saya ingin tahu dari saudara, duluan mana penyaliban terjadi dengan cerita yang dibangun oleh Lukas, baik dalam Kisah Para Rasul, dalam kitab Lukas, atau di dalam kitab Matius. Duluan mana tragedi penyaliban dengan makin ngaur ya. Bang Juma, mohon maaf saya potong sedikit. Bang Andi diberesin aja dulu nih si kipas ini nih, ganggu aja nih Bang Andi. Bukan begini loh, si Atlam ini seolah-olah. Jadi penyaliban duluan mana antara cerita yang Anda imani dengan keadaan yang sebenarnya? Duluan mana, Bang? Kalau saya kan tetap mengimani Alkitab saya karena sesuai dengan sejarah itu yang diajarkan guru saya, bahwasannya Alkitab itu menceritakan sejarah yang terjadi pada zamannya. Gitu, Pak Bang Juma. Nah sekarang gini, Bung, duluan mana kejadian dengan tulisan? Duluan kejadian lah. Nah, duluan kejadian. Kalau penulisan itu bisa tidak merubah keadaan yang sudah terjadi? Bisa, tapi kan Mati meja. Maksudnya maksudnya gini, sudah terjadi. Yang disalib adalah si B, tapi ditulis setelah 60-30 tahun setelah kejadian yang disalib adalah si B. Bisa nggak tertulis kayak begitu? Atau tulisan ini nggak bisa? Kan itu, Pak, tulisan Alkitab itu, penulis-penulis Alkitab itu kan para rasul itu kan diilhami dengan Roh Kudus. Nah itu bahaya itu. Kalau diilhami oleh Roh Kudus, kenapa bertentangan antara catatan Lukas dan catatan Matius? Sekali lagi, Matius mengatakan Yudas gantung diri, lalu imam beli tanah. Lukas menceritakan Yudas membeli tanah dulu, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Roh Kudusnya yang mana? Ilhamnya yang mana yang betul? Atau dua-duanya yang betul ini? Kalau dua-duanya nggak mungkin. Yang kemungkinan terbesarnya dua-duanya salah. Atau ada satu di antaranya yang betul. Tapi kalau dikatakan kitab suci sudah terjadi kontrasepsi seperti ini, itu sudah tidak bisa dikatakan kitab suci. Ya. Kontradiksi. Ya, kontradiksi, kontraindikasi. Ya. Oke Bang Juma, berarti pada zaman obat kapang. Kontraplo. Tapi 27 itu digantung pada waktu itu Gurunda, disalibkan dengan cara disalibkan tuh. Matius 75 itu. Iya, tafsirannya betul. Oke Bang Juma, berarti rasul-rasul pada zaman itu kita tidak bisa percaya dong sama mereka karena mereka mengatakan mereka mengatakan di 1 Yohanes 1 mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, begitu Bang Juma. Berarti mereka nggak percaya dong. Mana ada bunyi itu saya kayak gitu, Bang. Abang, gini Bang, ya, saya sampaikan kepada saudara nih. Ya, sedikit ilmu dari banyaknya ilmu yang mungkin saudara juga belum paham dan saya juga belum paham. Markus menulis pada tahun 64 sampai 67 Masehi, 30 tahun lebih setelah Yesus, setelah kejadian penyaliban. Matius menurut kesaksian bapak-bapak gereja awal mula dituliskan kira-kira tahun 130 Masehi. Berarti jaraknya hampir 100 tahun setelah kejadian.
Petrus dituliskan di tahun 65 Masehi. Bahkan ada yang berkata di tahun 81 sampai 96 Masehi. Berarti jaraknya kurang lebih 50 tahun setelah tragedi. Yohanes ada yang mengatakan ditulis dari tahun 40 sampai 140 Masehi. Berarti jaraknya ratusan tahun. Kemudian Lukas itu menulis diperkirakan antara tahun 80 sampai 85 Masehi. Meski ada yang mengatakan dituliskan di tahun 62 Masehi, menandakan bahwa tragedi terjadi dan penulisan Lukas nanti terjadi setelah kurang lebih 50 tahun. Kisah para Rasul itu tidak diketahui kapan ditulis. Tak ada yang tahu kapan dituliskan kisah para Rasul itu. Sedangkan kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 96 setelah kejadian. Berarti ada sekitar 50 tahun setelah kejadian. Karena ini hasil penyelidikan yang terjadi 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Apakah ada kemungkinan keliru? Karena mereka bukan saksi mata. Kalau dikatakan ini ilham, kenapa bertentangan antara satu dengan yang lainnya? Kontradiksi. Kontrasepsi. Kontradiksi. Coba. Gimana ceritanya, Bang? Yang mana yang betul? Ada yang mengatakan beli tanah habis itu mati, ada yang mengatakan mati yang beli tanah adalah imam. Mana yang betul? Gurunda, ini saya mau tanya nih Gurunda, ini tentang Yudas juga ya. Di data satu yang Gurunda katakan kan tadi gantung diri toh? Iya. Nah, tapi kalau di Kisah Para Rasul 1:18 kok di sini dia jatuh. Iya, dia tersodot dan perutnya terbelah. Tapecoro ini, tapecoro. Nah, terbelah kan kalau gantung diri kan kok perutnya terbelah ini? Terpesona. Terpesona. Jadi cerita menurut tafsir, coba buka Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5. Catatan kakinya di sana dikatakan mati dengan cara seperti ini pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disula. Coba lihat. Saya buka nih. Ya, coba Boleh. buka. Boleh. Siap. Iya, kalau gantung diri kan Host, dibesari host. perutnya keluar. Atas Ya, keluar karena ada penombakan toh. Nih. Ini kematian Yudas ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat tafsiran ya. Bapak-bapak gereja. Kita lihat tafsiran Bapak gereja. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Berbeda tuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu nih kan. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Disalibkan, disula ini disalib terbalik ya, ini disalibkan. Nah, pada waktu itu gantung diri hanya dengan disalibkan. Ini Yudas menggantung diri. Oke ya, saudara Kristen ya, udah lihat. Ini yang menafsirnya Bapak gerejamu. Lanjut. Moderator yang di bawah kerja dong. Ya, bisukan aja akun-akunnya menghujat yang pakai nama Gurunda terus dipakai menghujat, bisukan aja moderator ya. Lanjut Gurunda. Bisukan. Di blok aja. Bang Juma, maaf ya Bang Juma ya. Iya nggak apa-apa Bang. Saya juga ingin tahu juga dengan cerita di Al-Quran di saat kapan Bang Isa itu diganti dengan Yudas gitu, di saat kapan gitu, di saat apa langsung diganti dia, sementara Yudas kan pada saat itu
bareng sama tentara-tentara Romawi untuk menangkap Yesus. Nah, di saat kapan lah Yesus itu digantikan sama Yudas? Terima kasih Bang. Mohon penjelasannya Bang. Iya, saudaraku, Al-Quran itu datang hanya menyangga dan meluruskan keadaan yang sebenarnya, bahwa yang digantung itu adalah Nabi Isa alaihissalam, atau seorang utusan yang lahir tanpa ayah. Itu hanya diterangkan bahwasanya sesungguhnya yang mereka imani bahwa Nabi Isa itu mati itu tidak. Mereka mengatakan Nabi itu mati untuk nebus dosa mereka, itu sebenarnya tidak. Bahkan kata Allah, kami hukum mereka karena ucapan mereka itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi ini sekedar untuk mematahkan kepercayaan orang-orang terdahulu bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Kata Allah, bukan. Yang mereka bunuh itu bukan. Tidak diceritakan pada jam kira-kira jam 12, kira-kira jam 9. Tidak diceritakan kayak begitu. Al-Quran seketika mematahkan dengan mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berkata kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak ada cerita dia membawa salibnya, dia digantikan oleh Yudas. Itu nggak ada cerita kayak gitu. Karena Al-Quran datang untuk mematahkan kemudian pemahaman itu saja, bahwa yang mereka sembah, yang mereka siksa itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Padahal sesungguhnya bukan. Yang mereka bunuh, yang mereka sembah itu hanyalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sederhana loh itu Bang, sederhana sekali. Sekali lagi, Al-Quran mengatakan kepada saya, wakana, kata Allah, wakana, wakana. Itu. Dan adalah kemudian tipu daya iblis itu sangat lemah, kata Allah. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Inna qaida syaitan kana da'ifan. Jadi apa ya bilangnya, lemah sekali sebenarnya tuh. Pemahaman konsep itu lemah sekali. Contoh gini, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ini aja sudah gugur penyaliban. Sudah gugur penyaliban di situ. Karena rupa-rupanya di situ diceritakan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa kita itu? Kalau menurut saudara kita itu siapa Bang? Antara malaikatnya, alam malaikatnya. Bukan. Di Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Untuk kita. Kita di situ siapa? Oten. Padahal Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dari sini sudah gugur penyaliban itu. Gugur. Karena orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus agar supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Itu tujuannya. Tetapi Kristen menyalibkan Yesus untuk menebus dosa-dosa Kristen. Nah, Galatia 3 nomor 13, Yesus mati untuk menebus hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Yesus itu mati terkutuk untuk dosa hukum Taurat, maka Yesus mati hanya untuk Bani Israel saja. Oke Bang Juma, saya mau nanya satu lagi nih Bang, terakhir Bang ya, bisa kan? Bisa, sampai subuh pun boleh. Yang penting nggak ada hujatan, saya layani sampai subuh. Udah mulai ngantuk masalahnya Bang. Ini Bang, siap. Di
di Alkitab dikatakan Yesus itu adalah firman Allah. Iya. Dan menjadi pertanyaan saya, itu kan kalau itu kan Yesus itu kan manusia itu Bang Pak manusia sebagian. Iya. Kalau menurut kami kan manusia 100%, Allah 100%. Pertanyaan saya, Bang, seandainya dunia ini musnah, ada berapa pribadi yang kekal, Bang? 1. Berarti Yesus musnah. Musnah lah. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Yesus musnah di situ. Dia kan firman Allah, Bang. Iya, coba baca aja di situ, Bang. Yesus itu bukan firman. Yesus itu pada mulanya firman. Nah, itu yang betul. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Maksudnya apa? Nasi yang ada di meja itu pada mulanya adalah perkataan Bapak. Bapak berkata, anak-anakku hari ini Bapak mau makan nasi. Nasinya kalau sudah masak simpan di meja ya. Bapak mau kerja dulu. Nasi yang ada di meja saat ini pada mulanya adalah berasal dari firman yang keluar dari mulut Bapak. Coba Yohanes 14-nya ayat 14-nya. Dan firman itu telah menjadi daging, dan perkataan Bapa itu telah betul-betul menjadi nasi di atas meja. Apakah Bapa adalah nasi? Tidak. Bapak mengatakan, wahai Maria, kadia, saya mau kamu hamil. Loh, Pak, gimana saya mau hamil, Pak? Saya nggak pernah disentuh laki-laki. Oh tidak, aku yang maha berkehendak menghendaki engkau hamil. Hamil. Maka apa yang terjadi? Hamil. Maka kehamilan Maria pada mulanya adalah firman. Firman itu kehendak. Pada mulanya kehamilan Maria itu adalah kehendak Bapa. Dari kehendak Bapa lah bermula sehingga Maria hamil. Hasil dari kehamilan Maria terciptalah daging. Maka dikatakan Yesus, pada mulanya Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah itu. Tapi Bang Juma, ya, Yesus mengatakan juga di Alkitab, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia. Ah, bagus. Nah, itu coba dijelasin. Nah, ketika orang-orang datang kemudian terheran-heran melihat orang buta dari lahir bisa melihat, orang lumpuh dari lahir bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit hidup kembali. Orang-orang Farisi datang, ahli Taurat datang. Ini kelakuan siapa? Ini siapa yang membangkitkan? Ini siapa yang menghidupkan? Wahai Yesus, siapa yang menghidupkan orang ini? Wahai Yesus, siapa yang membuat orang buta ini sembuh? Apa kata Yesus? Akulah dia. Akulah dia itu adalah yang menyembuhkan orang itu. Akulah dia itu adalah aku anak Yusuf si tukang kayu. Akulah dia itu adalah aku anak Maria. Akulah dia itu adalah aku sang Mesias. Bukan akulah dia, akulah Tuhan pencipta alam semesta. Bukan. Bukan. Justru kalau dipahami, kalau ada yang memahami kata akulah dia itu bahwa dia adalah Yesus Tuhan, maka dia masuk kepada tataran penyesat. Apa buktinya? Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, itu penyesat itu. Silakan. Maaf Bang Juma, tadi di mana Bang Juma? Ayatnya di mana tadi yang tadi? Lukas 21 nomor 8. Sabar, Pak. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dan memakai namaku. Terus dibesarin Bang Adlam, suaranya Bang Adlam. Nih, baca, abang baca di sini Pak. Oh, Bang Adlam berdua ya di situ ya Bang Adlam, masya Allah, keren. Belajar Bang Adlam. Namanya juga belajar Pak.
Iya, keren, mantap, luar biasa. Lukas 21 ayat 8 Pak ya. Ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, artinya kalau ada orang yang datang kepada murid-murid Yesus dengan memakai nama Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jangan kau ikuti mereka, kata Yesus. Sesuai dengan yang diperintahkan. Artinya Yesus berbicara kepada muridnya, wahai muridku Bani Israel, ya paman, nanti akan datang penyesat dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini menggunakan nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah dia yang kau aniaya. Itu penyesat itu. Nah, sekarang ada kejadian itu digenapin. Digenapin di mana? Pada saat Paulus menuju ke padang gurun di Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ini bahaya ini. Ada makhluk halus hanya modal suara mengaku Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini siapa? Yang muncul tiba-tiba mengaku Yesus. Sementara Yesus sudah ada di surga, sudah ada di langit. Sementara malaikat mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata begini, wahai kalian yang banyak di sini, apa yang kalian lihat tentang Yesus? Dia terangkat ke langit, maka dia akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya ketika ia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya, ketika ia datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Nah, yang datang kepada Paulus lengkap dengan jasad kagak? Kuncinya nggak terkira gitu. Tidak. Tidak lengkap dengan jasad. Berarti inilah penyesat yang harus diwaspadai, karena dia tidak terlihat jasadnya dan mengatakan, akulah Yesus. Itu terjadi kapan? Itu terjadi tahun 52 sampai 58. Di antara tahun itu. Berarti sudah 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Muncul makhluk halus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Boleh enggak di sini saudara-saudara saya membantu saya membacakan Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Bisa enggak? Bang Sidik. Kisah Para Rasul 16, data nomor 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Ketika itu juga keluarlah roh itu. Pertanyaan saya, roh apa yang berteriak bahwa Paulus ini adalah juru selamat, utusan yang maha tinggi? Itu roh apa? Bintang Timur. Jadi ada makhluk yang datang
memproklamirkan kerasulan Paulus, dan itu adalah roh tenun. Roh tenun itu apa? Ada yang tahu? Pernah. Roh tenun itu apa? Iblis. Roh iblis. Iblis. Berarti iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Lalu suara siapa yang datang kepada Paulus di padang gurun? Mau tahu? Mau dong. Baca Matius 12. Suara Lucifer. Rama baca. Berapa? Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat. Sekarang kalau kita baca di dalam Matius 12:43, apabila roh jahat keluar dari manusia ya, berarti manusia ini ketika roh jahatnya keluar berarti bertobat kan? Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Artinya roh jahatnya ke tempat tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Rumah maksudnya adalah orang yang tadi. Maka pergilah roh jahat itu mendapati orang tersebut. Lalu setelah ia dapati orang tersebut, dia keluar dan mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya sudah bertobat justru lebih buruk dari keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Berlipat ganda rohnya, roh jahatnya. Berlipat ganda roh yang masuk. Ketika kemudian di Kisah Para Rasul 2 nomor 9 nomor 6 dan Kisah Para Rasul 9 nomor 6, Paulus berada di mana ketika didatangi sosok makhluk yang mengaku Yesus? Dia berada di mana? Padang gurun. Padang gurun. Kok bisa begitu? Baca di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Jedar. Nyambung ke situ. 1 Raja-Raja 9 19 nomor 15. Bang Atlamnya ke pental, teman-teman tolong di ini ya, moderator di bawah. Paham ya? Kalau teman-teman jeli dalam belajar Bible, coba mundur di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ahli Taurat, orang Farisi datang kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus, "Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam." Artinya pada hari ketiga dia akan bangkit. Kira-kira setelah Paulus kemudian menuju ke Damsyik di padang gurun, mengaku tidak dia bertemu dengan Yesus? Mengaku. Matius 24 nomor 23 nomor 26. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun selain Paulus? Nggak ada. Pintar anak ini. Namanya siapa, Dek? Paulus. Oh, namamu Paulus. Bagus, namanya Lacikau lu, Pak. Ternyata namamu Paulus. Cewek Paulus.
Baru mau dikirim singkong 1 kilo, ngaku Paulus nggak jadilah. Jadi satu-satunya manusia yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun hanya Paulus. Nubuat penyesat, nubuat nabi palsu adalah mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Orang Kristen akan bertanya, mana dalilnya kalau Paulus bertemu Yesus di padang gurun? Mana buktinya? Dia akan menuju ke Damsyik. Perlihatkan 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Ternyata jalan menuju ke Damsyik adalah padang gurun. Berarti fix yang mengaku bertemu dengan Mesias palsu adalah Paulus. Pintar anak-anak abang. Silakan dilanjut. Bukanlah cikau lo, bukan. Bukan. Labedu. Lagi Gimpe Ulu. Iya. Michael Bedu. Michael Gimpe. Iya, betul. Ya udah, kita salamin dulu. Surianto Muslim apa Kristen? Lanjut dulu. Pak Suryanto, Kristen Muslim, Pak?